Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bayangkan sebuah pemandangan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Di jantung London, ratusan orang Iran berdiri di depan kedutaan besar Iran. Mereka tidak membawa bendera rezim. Mereka tidak meneriakkan pujian bagi penguasa. Sebaliknya, di tengah kerumunan itu, berkibar bendera Israel. Bagi sebagian orang, ini hanya berita politik. Bagi dunia, ini kontroversi. Namun bagi mata rohani, ini adalah tanda zaman. Alkitab berkata di Matius 24 ayat 7, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan." Pertanyaannya bukan lagi, apa yang terjadi? Melainkan, Tuhan sedang memperingatkan siapa? Saudara, sejarah Timur Tengah dipenuhi kebencian terhadap Israel. Namun hari ini, di luar negeri, orang-orang Iran justru mengibarkan bendera Israel. Mengapa? Seorang demonstran bernama Muhammad berkata bahwa ia membawa bendera Israel sebagai bentuk apresiasi kepada Benjamin Netanyahu dan rakyat Israel. Ini bukan sekadar sikap politik. Ini adalah jeritan jiwa yang muak terhadap penindasan. Rezim bisa memadamkan internet. Rezim bisa menutup media. Namun tidak ada rezim yang bisa membungkam Tuhan. Di antara kerumunan, berkibar pula bendera lama Iran, singa dan matahari, simbol sebelum revolusi 1979. Itu bukan nostalgia politik, itu adalah kerinduan akan kebebasan yang hilang. Yesus berkata di Matius 12 ayat 25, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ketika rakyat mulai merindukan masa sebelum revolusi suci, itu tanda bahwa kedok kesalehan telah runtuh." Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan. Ia mengklaim memiliki rekaman suara. Ia mengklaim ada perintah menembak. Namun firman Tuhan berkata di Lukas 8 ayat 17, "Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan." Tuhan tidak butuh rekaman audio. Tuhan melihat hati, dan Tuhan membela orang yang tertindas. Saudara, Alkitab tidak pernah salah menyebut Israel. Di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ketika musuh-musuh Israel mulai runtuh dari dalam, ketika bangsa-bangsa mulai terbelah, itu bukan kebetulan geopolitik. Itu jam Tuhan yang sedang berdetak. Saudara, renungan ini bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang Israel. Ini tentang kita semua. Ketika negara mengklaim Tuhan, namun menindas manusia, Tuhan akan mencabut otoritasnya. Ketika gereja diam melihat ketidakadilan, Tuhan akan bertanya, "Di mana suaraku?" Jika umatku merendahkan diri dan berdoa, aku akan memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saudara, bendera-bendera boleh berkibar, rezim boleh berteriak, namun tahta Tuhan tidak terguncang. Hari ini Tuhan bertanya kepada dunia, di pihak siapa engkau berdiri? Kebenaran atau kekuasaan? Jika renungan ini mengguncang hatimu, itu bukan karena kata-kata manusia, melainkan karena Roh Kudus sedang mengetuk. Jangan tutup telinga, jangan tunda pertobatan, zaman sedang berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya melalui doa pembukaan, marilah kita menenangkan hati, melepaskan segala beban, kekhawatiran, dan hiruk-pikuk dunia yang melekat sepanjang hari. Kita datang bukan sekadar untuk mendengar, bukan sekadar untuk mengikuti sebuah rangkaian acara, tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan, Dia yang memegang kendali atas hidup, sejarah, dan masa depan kita. Pada momen ini, mari kita membuka hati selebar-lebarnya.
Biarlah setiap kata yang kita ucapkan, setiap napas yang kita hembuskan, menjadi persembahan syukur yang berkenan kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengundang hadirat Tuhan turun, memenuhi ruangan ini, menyinari pikiran kita, menenangkan jiwa kita, dan meneguhkan iman kita. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, mari kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang penuh rahmat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang merendah dan penuh ucapan syukur. Engkau memberikan kami nafas baru, kesempatan baru, dan terang baru untuk melangkah bersama-Mu. Tuhan, di saat sunyi subuh ini kami memohon, jamalah hati kami, tenangkan pikiran kami, dan bukakan roh kami untuk menerima firman yang hidup dan berkuasa. Ya Tuhan, urapilah setiap kata yang disampaikan hari ini, agar tidak hanya terdengar oleh telinga kami, tetapi masuk jauh ke dalam hati, mengubah cara kami berpikir, menegur kami, menguatkan kami, memulihkan kami, dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa, biarlah firman-Mu pagi ini menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi jawaban bagi pergumulan kami, menjadi kekuatan bagi jiwa kami, menjadi arah bagi langkah kami, dan menjadi nafas baru untuk menjalani hari yang Engkau sediakan. Tuhan, sucikan kami dari segala beban yang menghalangi kami mendengar suara-Mu. Kami serahkan seluruh perhatian, hati, dan hidup kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir dan memimpin setiap renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka renungan firman Tuhan ini dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada satu dosa yang jarang dibicarakan. Bukan perzinahan, bukan penyembahan berhala. Dosa itu bernama diam. Diam ketika kebenaran diseret. Diam ketika kebohongan disucikan. Firman Tuhan berkata bahwa ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk berdiam. Namun celakalah manusia jika ia berdiam di saat Tuhan memerintahkan bersuara. Banyak orang hari ini berkata, ini bukan urusan kita, ini politik, bukan rohani, ini konflik jauh, bukan di negara saya. Namun sejarah membuktikan, kejahatan terbesar selalu menang, bukan karena banyak pendukung, tetapi karena terlalu banyak penonton. Saudara, ada satu momen paling menakutkan dalam sejarah manusia. Bukan ketika Tuhan menghukum, tetapi ketika Tuhan berhenti menahan. Ketika ia berkata, baiklah, jalani sendiri apa yang kau pilih. Saat itu, rezim runtuh dari dalam, sekutu saling mengkhianati, dan bangsa memakan bangsanya sendiri. Hari ini kita melihat tanda itu, bukan hanya di Iran, bukan hanya di Timur Tengah, di seluruh dunia. Ketika kebenaran tidak lagi dicari, Tuhan menyerahkan manusia pada pikiran yang gelap, dan dunia mulai memanggil terang sebagai ancaman. Saudara, renungkan ini baik-baik. Mengapa sebagian orang Iran kini lebih percaya pada musuh lamanya daripada pemimpinnya sendiri? Karena manusia bisa dibohongi dengan ideologi, tetapi tidak bisa dibohongi oleh rasa sakit terlalu lama. Perut lapar akan berbicara, kuburan akan bersaksi, tangisan ibu akan menjadi dakwaan. Dan saat itu terjadi, narasi resmi runtuh, propaganda menjadi abu, dan kebenaran berdiri tanpa mikrofon. Rezim boleh berganti nama, ideologi boleh berubah bahasa, slogan boleh dikutip dari kitab suci, namun roh penindas selalu sama. Ia takut pada cahaya, ia membenci pertanyaan, ia alergi pada kebenaran, ia memerlukan musuh untuk bertahan hidup. Dan ketika musuh di luar habis, rakyat sendiri akan dijadikan musuh. Inilah hukum rohani yang tak pernah gagal.
Saudara, jangan pikir ini hanya kisah negara lain. Setiap bangsa yang membungkam suara nurani, menukar keadilan dengan stabilitas palsu, mengorbankan kebenaran demi citra, sedang menggali lubang sejarahnya sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa bangsa tidak dihancurkan oleh musuhnya, tetapi oleh keputusannya sendiri yang melawan kebenaran. Hari ini Tuhan sedang memperingatkan dunia, bukan dengan petir, melainkan dengan retakan-retakan kecil yang diabaikan sampai semuanya runtuh. Bendera Israel di London, bendera singa matahari di tangan diaspora Iran, itu bukan tentang warna kain, itu tentang siapa yang masih memberi harapan. Ketika rakyat mencari simbol di luar negaranya, itu berarti rumahnya sendiri telah kehilangan makna. Dan ketika sebuah negara kehilangan makna, Tuhan biasanya sedang menulis bab terakhirnya, entah pertobatan atau kejatuhan. Karena setiap kali kita menunda kebenaran, kita sedang melatih hati untuk mati perlahan. Dan hati yang mati tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, Tuhan tidak selalu berteriak. Kadang Ia hanya mengizinkan dunia berbicara sendiri. Dan dunia hari ini sedang berteriak, bukan dengan doa, tetapi dengan kekacauan. Jika engkau masih bisa merasakan gelisah, takut, marah, atau sedih saat menonton ini, itu tanda Tuhan belum menyerah padamu. Dengarkan sebelum terlambat, bersuaralah sebelum dibungkam, berdirilah sebelum semuanya runtuh, karena sejarah selalu mengingat siapa yang tunduk pada kebenaran dan siapa yang memilih diam. Sekarang pertanyaannya bukan lagi Iran, pertanyaannya dirimu. Apakah engkau sudah terbiasa dengan ketidakadilan, nyaman dengan kebohongan yang menguntungkan, memilih diam agar hidup tetap aman? Jika renungan ini terasa berat, itu karena kebenaran memang tidak pernah ringan. Dunia hari ini tidak runtuh karena kurang pengetahuan. Dunia runtuh karena terlalu banyak orang tahu, tetapi memilih diam. Bukan peluru yang paling mematikan, melainkan ketidakpedulian yang dilegalkan. Bukan rezim yang paling berbahaya, melainkan nurani yang dibungkam demi rasa aman. Jika suatu hari anak-anak bertanya, "Di mana kamu ketika dunia retak?" Apakah jawabanmu adalah, "Aku tahu, tapi aku diam"? Renungan ini tidak meminta persetujuanmu. Renungan ini menuntut kejujuranmu. Karena suatu hari, bukan penguasa yang akan diadili oleh sejarah, melainkan orang-orang biasa yang memilih tidak berdiri. Banyak orang akan menutup renungan ini lebih cepat, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena hati mereka belum siap. Jika kamu masih di sini, tulis di komentar, "Aku memilih tidak diam." Bukan untuk channel ini, tapi sebagai kesaksian di hadapan nuranimu sendiri. Mari kita menundukkan kepala dan kembali masuk dalam suasana doa. Sebelum kita menutup persekutuan ini, marilah kita hening sejenak, menarik napas dalam-dalam dan membiarkan firman yang tadi kita dengar meresap sampai ke dasar hati. Kita telah mendengarkan kebenaran yang menegur, menguatkan, dan mengingatkan kita. Kini, saatnya kita menyerahkan seluruh respons hati kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan taruhkan dalam batin kita, penghiburan, teguran, pencerahan, ataupun penguatan, biarlah semuanya itu tidak hilang begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar lagi kita akan menutup persekutuan ini dengan doa, namun hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Ia tetap menyertai di setiap langkah dalam pekerjaan kita, di tengah tantangan hidup, dan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan keyakinan bahwa Tuhan telah bekerja dalam diri kita hari ini, mari kita bersatu di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu telah meneguhkan kami, membuka mata rohani kami, dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang bekerja dalam sejarah bangsa-bangsa, dan juga bekerja dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran, penghiburan, dan penguatan yang Engkau berikan. Pada pagi yang baru ini, sebelum dunia mulai bergerak, sebelum hiruk-pikuk pekerjaan dan aktivitas berlangsung, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin langkah kami hari ini. Berikan kami hati yang penuh damai, pikiran yang jernih, dan hikmat yang datang dari Roh Kudus-Mu. Saat kami melangkah bekerja, belajar, berusaha, dan menjalani berbagai tanggung jawab, biarlah hadirat-Mu mendahului kami. Jagai kami dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dari keputusan yang salah, dari hal-hal yang menjatuhkan. Bentengi kami dari kuasa jahat dan dari segala hal yang ingin merampas sukacita kami. Tuhan, berkati setiap pekerjaan tangan kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, baik di kantor, di lapangan, di rumah, di perjalanan, atau di pelayanan, biarlah semuanya menjadi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon, bukakan pintu yang tertutup, mampukan kami menghadapi tekanan, berikan kelancaran dalam pekerjaan, dan jadikan hari ini hari yang penuh kemenangan dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, jika Engkau berjalan bersama kami, maka tidak ada satu pun yang dapat melawan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang, sebelum kami memulai aktivitas kami menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai langkahmu, Roh Kudus mengurapi pekerjaanmu, dan Bapa di surga melingkupi hidupmu dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Pergilah dan jalani hari ini dalam kuasa, hikmat, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup renungan subuh ini dengan penuh syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita telah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kita dengar, renungkan, dan doakan boleh menjadi kekuatan baru, arah baru, dan napas baru bagi kita menjalani hari-hari ke depan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia selalu bekerja, Ia selalu menghidupkan, Ia selalu menuntun langkah orang yang mau membuka hati. Jika renungan ini berbicara kepada hidupmu, jika engkau merasakan sentuhan Tuhan, jika ada bagian firman yang membuka jalan pikiranmu, menyegarkan jiwamu, atau menguatkan imanmu, jangan simpan berkat ini hanya untuk dirimu sendiri. Ada banyak orang di luar sana, temanmu, saudaramu, keluargamu, yang sedang membutuhkan suara penguatan dari Tuhan. Mungkin engkau adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau mereka. Satu share kecil darimu dapat menjadi titik balik bagi seseorang. Satu renungan yang kau bagikan dapat menyelamatkan hati yang sedang patah, menguatkan jiwa yang mulai goyah, dan membawa terang untuk mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Firman Tuhan layak disebarkan, kasih Tuhan layak dibagikan, pengharapan yang kita terima layak dinikmati oleh lebih banyak orang. Karena itu saudara-saudara, jika renungan ini bermakna dalam hidupmu, bagikanlah kepada keluarga, teman-teman, dan semua yang engkau kasihi. Biarkan mereka pun merasakan hadirat Tuhan yang sama yang menyentuh hidupmu hari ini. Dan melalui setiap bagikan yang engkau lakukan, engkau sedang menjadi saluran berkat, alat Tuhan, dan saksi bagi kemuliaan-Nya.
Kami juga mengundang engkau yang diberkati melalui pelayanan ini untuk terus mendukung channel Suara Tuhan, God's Voice. Sebuah dukungan kecil darimu, subscribe, like, dan share berarti sangat besar bagi kelangsungan pelayanan ini. Ketika engkau menekan tombol subscribe, engkau sedang membantu firman Tuhan menjangkau lebih banyak orang. Ketika engkau menekan like, engkau sedang membuat renungan ini lebih mudah ditemukan orang lain. Ketika engkau menekan share, engkau sedang memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Channel ini tidak bergerak karena kekuatan manusia, tetapi melalui hati-hati yang Tuhan gerakan. Dan mungkin hari ini, engkau adalah salah satu di antara mereka. Terima kasih saudara-saudara, karena telah mengikuti renungan firman Tuhan ini sampai selesai. Terima kasih atas waktu yang kau sisihkan di subuh hari, atas hati yang terbuka, atas telinga yang mau mendengar, dan atas kerinduanmu mencari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai sepanjang harimu. Kiranya tangan Tuhan memimpin setiap langkahmu. Dan kiranya firman yang kau dengar pagi ini terus hidup dan bekerja dalam hidupmu. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya di Suara Tuhan, God's Voice. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.